Pemikiran Ibnu Khaldun dalam konteks sosiologi dan sejarah Arab sangat menarik untuk dikaji. Salah satu hasil pemikirannya adalah teori siklus. Dia membagi masyarakat menjadi 3 tingkatan. Pertama, masyarakat primitif, atau wasi, di mana mereka belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah atau nomaden dan hidup secara liar. Kedua, masyarakat pedesaan, hidup menetap walaupun masih sederhana. Mata pencaharian mereka dari pertanian dan peternakan. Dalam kelas ekonomi mereka dibagi menjadi 3, yaitu, petani, penggembala sapi dan kambing serta penggembala unta. Sedangkan yang ketiga, masyarakat kota. Masyarakat ini kepemimpinan sebagai masyarakat berperadaban, di mana mata pencahariannya dari perdagangan dan perindustrian. Tingkat ekonomi dan kebudayaan cukup tinggi, mampu mencukupi kebutuhannya bukan hanya kebutuhan pokok, melainkan juga kebutuhan sekunder dan mewah. Kebesaran pemikiran Ibnu Khaldun telah banyak berpengaruh terhadap perkembangan ilmu sosiologi dan pemikiran tentang masa pencerahan. Beberapa tokoh sosiologi besar seperti Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx memiliki konsep yang kurang lebih sama dengan konsep masyarakat yang didengungkan Ibnu Khaldun. Berikut akan dikaji secara garis besar kesamaan konsep antara pemikir-pemikir awal lahirnya ilmu sosiologi dan pemikir yang jauh sebelum lahirnya ilmu sosiologi, yaitu Ibnu Khaldun. Yang pertama, teori evolusi sosial yang dilontarkan oleh Herbert Spencer yang yakin bahwa masyarakat mengalami evolusi dari masyarakat primitif ke masyarakat industri. Herbert Spencer menyatakan perubahan masyarakat melalui serangkaian tahap yang berawal dari tahap kelompok suku yang homogen dan sederhana ke tahap masyarakat modern dan heterogen yang kompleks. Dalam tulisannya tentang etika dan politik, Spencer mengemukakan evolusi sosial yang lain. Di samping masyarakat berkembang menuju ke keadaan moral yang ideal, di sisi lain ia menyatakan bahwa masyarakat yang paling mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang akan bertahan hidup, atau survive. Lalu yang kedua ada teori pemindahan solidaritas mekanis ke solidaritas organik yang didengungkan oleh Durkheim yang menganalisa secara komparatif atas faktor pemersatu dalam masyarakat primitif dengan masyarakat modern. Ia menyimpulkan bahwa masyarakat primitif dipersatukan oleh fakta sosial non-material misalnya kebudayaan, dan institusi sosial khususnya moralitas yang dipegang erat bersama, atau apa yang disebutnya sebagai kesadaran kolektif, yang begitu kuat. Namun, pada masyarakat modern, karena kompleksitas masyarakatnya, terjadi kemunduran kekuatan kesadaran kolektif. Salah satu bentuk kompleksitas dalam masyarakat modern adalah pembagian kerja yang rumit, yang mengikat orang satu sama lain dalam hubungan ketergantungan. Dan yang ketiga teori hegemoni sistem kepercayaan yang disampaikan oleh Max Weber. Weber dalam karya utama yang kemudian oleh sebagian besar sosiolog dianggap sebagai ensiklopedia untuk memahami masyarakat adalah Economy and Society Jilid 1 dan 2, 1978, dan beberapa pemikirannya tentang sosiologi yang menyejarah, atau historical sociology. Studi kebudayaan Weber memberi tekanan pada hubungan antara dinamika kultur dan perubahan sosial, demikian juga sebaliknya melukiskan bagaimana perubahan sosial mempengaruhi formasi budaya. Contoh yang telah menjadi karya klasik adalah tesis, Etika Protestan, yang mendemonstrasikan kepada kita bagaimana agama diterjemahkan ke dalam kehidupan sosial atau bagaimana kultur mempengaruhi perkembangan ekonomi dan bagaimana sekularisme mempengaruhi reinterpretasi terhadap ajaran Protestan. Yang keempat kesamaan Ibnu Khaldun dan Karl Marx dalam pemikiran mereka mengenai sosioekonomi. Pandangan Ibn Khaldun mengenai teori nilai kerja, bahwa tenaga kerja merupakan faktor dasar untuk menciptakan output serta mendapatkan penghasilan dan keuntungan. Tanpa adanya kerja, tidak akan diperoleh sesuatu apapun. Ibn Khaldun juga berpendapat, pendapatan keuntungan yang diperoleh merupakan nilai atau penghargaan atas karya pekerja, di mana pendapatan yang besar akan diperoleh apabila melibatkan sumber daya manusia terampil yang banyak pula. Dalam hal upah atau gaji, Ibn Khaldun menyebutkan bahwasannya upah atau gaji ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran dari sebuah pekerjaan. Apabila sebuah pekerjaan memiliki banyak buruh yang mampu mengerjakannya, dengan sendirinya gaji atau upah akan pekerjaan tersebut berkurang. Apabila upah terlalu rendah, maka pasar akan mengalami kondisi depresi, dan produktivitas akan cenderung rendah. Namun apabila upah terlalu tinggi, maka tekanan inflasi terjadi dan pekerja akan kehilangan keinginan untuk berproduksi.
Dengan kata lain, upah dari pekerja harus selalu pada kondisi optimum untuk mencapai produktivitas maksimum. Sedangkan menurut Karl Marx untuk memenuhi kebutuhan diperlukan suatu perbuatan yang harus dilakukan manusia, yaitu dengan bekerja. Karena menurut Karl Marx kerja itulah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Tanpa bekerja manusia tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tentunya dengan bekerja maka akan timbul sebuah nilai yang dihasilkan oleh kerja tersebut. Suatu hal yang menjadi sasaran dari adanya kerja adalah gaji, upah dan keuntungan. Dalam menjelaskan teori nilai tenaga kerja, Karl Marx tidak lepas dari kritiknya tentang kapitalis. Karl Marx menyatakan bahwa kapitalis membeli suatu komoditas yang memiliki sifat kekhususan yaitu dapat menciptakan nilai baru. Dari beberapa pemikir besar sosiologi yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa Spencer, Durkheim, dan Weber memiliki konsep yang sama dengan Ibnu Khaldun dalam mengkaji perkembangan masyarakat yang termasuk dalam perubahan sosial dari masyarakat sederhana yang nomaden dan homogen, ke masyarakat yang heterogen dan modern. Sedangkan antara Ibnu Khaldun dengan Karl Marx, memiliki kesamaan pemikiran dalam sosioekonomi, yang beranggapan bahwa sumber nilai dalam produktivitas adalah tenaga kerja.